pasangan Prabowo Gibran memang paling kuat di segmen pemilih Wong Cilik di angka 52,0% dibanding segmen pemilih yang lain. Yaitu pasangan 01 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar perolehan suaranya 14,9%. Kemudian Prabowo Subianto Gibran ini 60,1%. 02, kemudian paslon 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD perolehan elektabilitasnya 17,2%, sementara yang mengatakan tidak tahu atau belum memiliki pilihan, tidak tahu tidak jawab, undecided-nya berkisar turun sekitar 7,8%. Ada perubahan yang sangat signifikan peta Jawa Timur. Apakah Jawa Timur ini yang akan mempengaruhi nasional? Tentu salah satu faktor, terutama Jawa Timur dan Jawa Barat, tentu juga Jawa Tengah, itu secara akumulatif suaranya, lumbung yang besar itu bisa mempengaruhi suara nasional yang cukup signifikan. Nah, ini yang saya katakan tadi trennya, yang garis putus-putus adalah masih simulasi tunggal, belum berpasangan karena baru ditentukan di bulan Oktober ya. Di September ini kita bisa lihat pasangan Prabowo Gibran dari Januari awal 46,6% naik ke 50,7%, berarti ada peningkatan kurang lebih sekitar 4,1% ya. Dari Januari awal ke Januari akhir. Kalau kita ukur dari Desember akhir 43,3% ke Januari akhir kurang lebih 1 bulan rentannya, maka ada kenaikan kurang lebih sekitar 7% ya pasangan Prabowo Gibran. Nah, dengan kenaikan ini, dengan tren kenaikan dalam tempo 1 bulan, akhir Januari 43,3 naik ke 50,7%. Kalau tren ini bertahan ya, tren kenaikannya bertahan secara konsisten ya. Dari akhir Desember misalnya 43,3 naik ke Januari 46,6, kemudian naik lagi ke 50,7. Kalau tren kenaikannya ya minimal kenaikannya konsisten 4-5% saja, maka kita bisa memprediksi dengan tren kenaikan ini kalau terjaga dan konsisten, maka memang potensi satu putaran sangat terbuka lebar ya. Karena kita membaca tren kenaikannya ya. Walaupun memang angka 50,7%, kalau kita hitung dengan margin of error survei ya plus minus tadi 2,9%, kalau kita ambil angka optimisnya maka angka elektabilitas Prabowo bisa mencapai kurang lebih 53% untuk optimisnya. Pesimisnya di angka kurang lebih 48% kalau kita hitung dengan margin of error. Tapi kalau kita hitung dengan menggunakan konsistensi tren naiknya pasangan Prabowo Gibran dengan angka 4-7% kenaikannya dari 1 bulan terakhir, maka peluang satu putaran memang sangat besar terbuka ya. Karena tren naiknya dalam 2 kali survei terakhir, dalam 3 kali survei terakhir selalu naik dari kurang lebih 4-7% ya. Sekarang waktu ke Pilpres 2024 ini tinggal 15 hari lagi. Kalau asumsinya kenaikannya sama, kenaikannya konsisten, maka memang pasangan ini dari tanggal 14 Februari sangat besar potensi untuk menang 1 putaran. Ini data trackingnya. Kemudian rekan-rekan sekalian, nah ini yang tadi kita sempat sebut ya. Mengapa kemudian terbukanya peluang pasangan Prabowo Gibran menang 1 putaran? Karena kita lihat survei di akhir Januari ini 50,7%. Dengan menghitung margin of error survei kita 2,9%. Kalau kita ambil toleransi kesalahan yang paling bawah yaitu 2,9%, maka posisi elektabilitas pasangan Prabowo Gibran di angka 47,8%, paling atas di plus 2,9%, maka di angka 53,6%. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.